Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di materi perkuliahan Statistik Pendidikan. Halo mahasiswa STIT Raden Santri, tetap semangat ya. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas bagaimana teknik pengumpulan data statistik. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan dengan cara berikut ini. Silahkan menyimak video berikut ini dari awal sampai akhir. Dalam bidang ilmu statistika, terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh terkait pengumpulan data atau biasa dikenal dengan istilah data collection. Kedua pendekatan tersebut adalah sensus dan sampling. Sensus adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan pada tingkat populasi. Bagi kalian yang masih awam dengan istilah populasi dalam bidang ilmu statistika, ada baiknya kalian mempelajarinya terlebih dahulu melalui video sebelumnya. Karena pengumpulan data dilakukan pada tingkat populasi, alhasil akan diperoleh informasi yang sifatnya lengkap. Hanya saja ketika ukuran populasinya sangat besar, maka seringkali sensus menjadi pilihan yang mahal dan sulit untuk dilakukan. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah sampling. Sampling merupakan upaya pengumpulan data yang dilakukan pada subbagian dari populasi. Alhasil, informasi yang diperoleh sifatnya tidak lengkap. Pendekatan semacam ini cukup umum ditemui dalam bidang studi statistik. Di sini, sampel yang baik adalah sampel yang dapat merepresentasikan populasinya. Oleh karenanya, dibutuhkan teknik sampling yang tepat untuk mendapatkan sampel yang representatif terhadap populasinya. Karena sampel merupakan subbagian dari populasi, maka selisih atau perbedaan nilai antara data sampel dan data populasi akan selalu ada. Perbedaan atau selisih nilai ini dikenal dengan istilah sampling error. Bahkan dengan teknik sampling sebaik apapun, sampling error ini tidak dapat dihindarkan. Lebih lanjut terkait sampling, kita akan mengenal teknik sampling dengan dan tanpa replacement, atau biasa juga dikenal dengan istilah sampling with replacement dan sampling without replacement. Pada sampling with replacement, setelah anggota dari suatu populasi terpilih sebagai anggota sampel, anggota tersebut akan dikembalikan ke populasi dan memungkinkan untuk kembali terpilih sebagai anggota sampel. Dengan kata lain, sampling with replacement memungkinkan satu anggota populasi untuk terpilih lebih dari satu kali sebagai anggota sampel. Sedangkan pada sampling without replacement, setelah anggota dari satu populasi terpilih sebagai anggota sampel, maka anggota tersebut tidak dikembalikan lagi ke populasinya, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali terpilih sebagai anggota sampel. Atau dengan kata lain, sampling without replacement menjamin satu anggota populasi hanya dapat terpilih satu kali saja sebagai anggota sampel. Nah, lalu pendekatan mana nih yang lebih baik? Sampling with replacement kah? Atau sampling without replacement? Jawaban untuk pertanyaan ini tentunya akan bergantung pada karakteristik dari data yang kita kumpulkan dan juga tujuan dari pengumpulan data itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa teknik sampling yang umum ditemui dalam bidang ilmu statistika. Di sini kita akan mempelajari 5 teknik sampling, yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan convenient sampling. Kita akan pelajari teknik sampling pertama dulu, yaitu simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih sebagai anggota sampel. Sebagai contoh kasus, terdapat 400 siswa terdaftar di kelas statistika, dan kita diminta untuk melakukan sampling secara acak terhadap 10 orang siswa untuk dilibatkan dalam survei. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan sebuah nomor pada tiap siswanya, mulai dari nomor 1 sampai dengan 400. Lalu gunakan random number generator untuk melakukan pemilihan secara acak sebanyak 10 kali dengan rentang nilai pengacakan mulai dari 1 sampai dengan 400.
Teknik sampling kedua yang akan kita pelajari adalah stratified sampling. Stratified sampling merupakan teknik pengumpulan data secara acak yang dilakukan dengan terlebih dahulu membagi anggota populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, semisal rentang usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Kelompok yang terbentuk ini biasa dikenal dengan istilah strata. Selanjutnya, anggota dari tiap strata tersebut akan dipilih secara acak untuk dijadikan anggota sampel. Perlu diingat, agar sampling yang dilakukan di tiap strata haruslah proporsional dengan proporsinya dalam populasi. Nah, berikut adalah ilustrasi yang dapat membantu kita untuk memahami stratified sampling. Misal di sini kita memiliki populasi, ya. Lalu populasi atau anggota populasinya akan kita kelompokkan terlebih dahulu berdasarkan kemiripan atau kesamaan karakteristik tertentu. Misalkan saja di sini kelompok yang dihasilkan ada 4, ya, atau dengan kata lain strata yang dihasilkan ada 4. Strata 1, strata 2, strata 3, dan strata 4. Di mana ukuran tiap stratanya ini berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sewaktu kita melakukan sampling di setiap strata, kita harus memastikan bahwa ukuran dari tiap sampelnya harus proporsional dengan ukuran strata terhadap populasinya. Nah, berikut adalah contoh kasus dari penerapan stratified sampling. Dilakukan survei terhadap 100 orang mahasiswa baru terkait preferensi mereka dalam memilih menu makan siang. Dari populasi mahasiswa baru ini dihasilkan 2 buah strata berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Mengacu pada data penerimaan mahasiswa, didapati 3.500 mahasiswa baru yang terdaftar dengan persentase jumlah mahasiswa pria dan wanita adalah 55% berbanding 45%. Oleh karenanya, survei ini akan melibatkan 55 mahasiswa pria dan 45 mahasiswa wanita yang dipilih secara acak. Kita bisa lihat di sini ya, ukuran populasinya adalah 3.500 mahasiswa baru. Tetapi kita mau melakukan survei hanya terhadap 100 orang mahasiswa baru. Tetapi dalam populasi ini kita bisa bagi ke dalam strata, ya, dalam hal ini pembagiannya berdasarkan jenis kelamin, sehingga dibentuk 2 buah strata, yaitu strata pria dan strata wanita. Nah, di sini ya, sampling yang dilakukan harus proporsional sesuai dengan proporsi jumlah pria dan jumlah wanita pada populasinya. Nah, di sini ya, sampling yang kita lakukan adalah ya, kita akan mengambil 55 mahasiswa pria dan 45 mahasiswa wanita, ya, agar jumlahnya proporsional sesuai dengan proporsi pada populasinya. Selanjutnya kita akan pelajari teknik sampling ketiga, yaitu cluster sampling. Cluster sampling merupakan teknik pengumpulan data secara acak yang dilakukan dengan membagi anggota populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pengelompokan yang sudah terbentuk. Misal berdasarkan area geografis, berdasarkan kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Kelompok yang terbentuk ini biasa dikenal dengan istilah klaster. Selanjutnya, anggota dari tiap klaster tersebut akan dipilih secara acak untuk dijadikan anggota sampel. Nah, perlu diingat, agar sampling yang dilakukan di tiap klaster haruslah proporsional dengan proporsinya dalam populasi. Cluster sampling dan stratified sampling ini memang mirip. Yang membedakan adalah mekanisme pengelompokan yang dilakukan. Dalam stratified sampling, pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan karakteristik dari anggota populasi. Sedangkan cluster sampling akan memanfaatkan kelompok yang memang sudah tersedia atau sudah terbentuk dalam populasinya. Umumnya berdasarkan area geografis. Nah, berikut adalah ilustrasi yang dapat membantu kita untuk memahami cluster sampling. Misal di sini kita memiliki sebuah populasi, ya, lalu kita tahu bahwa di dalam populasi tersebut sudah terbentuk kelompok-kelompok, ya, berdasarkan area geografis tertentu misalkan. Nah, kita bisa memanfaatkan kelompok tersebut sebagai klaster nantinya. Sebut saja di sini ada 4 buah klaster, yaitu klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Ukuran dari tiap klaster sendiri bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang perlu diingat adalah sewaktu kita melakukan sampling di tiap klaster, maka pastikan ukuran dari sampel kita harus proporsional dengan ukuran klaster terhadap populasinya. Berikutnya adalah contoh kasus dari penerapan cluster sampling. Dilakukan pendataan jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh tiap keluarga di wilayah Kecamatan Sukajaya.
Karena wilayah kecamatan ini terbagi dalam 7 kelurahan, maka pendataan dilakukan secara acak di tiap kelurahan dengan jumlah sampel yang proporsional sesuai dengan persentase jumlah warga di tiap kelurahannya. Selanjutnya kita akan pelajari teknik sampling keempat, yaitu systematic sampling. Systematic sampling merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan interval tertentu. Teknik sampling ini terbilang cukup mudah untuk diterapkan. Hanya saja teknik ini tidak dapat diterapkan bila ditemui adanya pola yang sifatnya konsisten dan sistematis pada data kita. Sebagai contoh kasus, survei terkait kepuasan pelanggan minimarket yang dilakukan terhadap setiap pengunjung dengan interval kedatangan 10. Dengan kata lain, bila pengunjung yang sedang dilibatkan dalam survei saat ini adalah pengunjung kelima, maka pengunjung berikutnya yang akan dilibatkan dalam survei adalah pengunjung ke-15. Lalu pengunjung berikutnya lagi yang akan dilibatkan dalam survei adalah pengunjung ke-25. Selanjutnya pengunjung ke-35, pengunjung ke-45, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan mempelajari teknik sampling kelima atau teknik sampling terakhir, yaitu convenience sampling. Convenience sampling merupakan teknik pengumpulan data yang bisa dibilang asal atau sembrono dan hanya berorientasi pada kemudahan. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang buruk dan sangat rentan terhadap bias. Sebagai contoh kasus, suatu survei dilakukan untuk mendata opini warga Kecamatan Sukapintar yang terbagi dalam 7 kelurahan terkait layanan masyarakat yang disediakan oleh aparat kecamatan. Dikarenakan alasan kemudahan, maka satu kelurahan ditunjuk sebagai perwakilan dan survei dilakukan terhadap warga kelurahan tersebut yang dipilih secara acak. Nah, di sini hasilnya bisa jadi sangat bias. Kenapa? Karena dari 7 kelurahan kita hanya pilih satu kelurahan, dan itu pun tidak semua warganya disurvei. Tetapi kita akan pilih sebagian warganya dan dipilih secara acak. Ya. Hasil surveinya tentunya akan sangat-sangat rentan sekali terhadap bias. Nah, demikian pembahasan terkait pengumpulan data atau biasa dikenal dengan istilah data collection dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat, oleh karenanya silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika.